Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Walaupun, mari kita jujur, belakangan ini kata cukup itu rasanya semakin sulit untuk diwujudkan. Biaya hidup terus merangkak naik, harga barang kebutuhan sehari-hari makin mahal, tapi sayangnya, pemasukan atau gaji kita rasanya stuck, segitu-gitu saja. Belum lagi kalau kita bicara soal cicilan atau utang yang terus menumpuk di belakang kita. Kadang rasanya lelah sekali, dan kita sampai bingung harus mulai memperbaiki dari titik mana. Tapi tenang saja, lewat obrolan kita kali ini di Jeda Jajan, kita akan mengupas tuntas satu strategi fundamental. Satu rahasia keuangan yang bisa membantu kamu memutus rantai setan. Hidup gali, lubang tutup lubang. Pernahkah terlintas di pikiran kamu kalimat seperti ini? Boro-boro mau nabung, buat bayar utang dan makan besok aja masih kurang. Atau mungkin kamu merasa berdosa jika menyisihkan uang untuk diri sendiri, padahal di luar sana masih ada rentetan tagihan yang menanti. Jika isi kepala kamu sering dipenuhi pertanyaan semacam itu, maka dengarkan baik-baik. Video ini khusus dibuat untuk kamu, karena faktanya justru di saat kamu sedang tercekik utang lah kamu paling butuh yang namanya menabung. Sebelum kita bedah lebih dalam, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe agar tidak tertinggal berbagai insight seputar kebiasaan finansial yang simple namun bisa merubah hidupmu. Dan jika nanti kamu merasa materi ini pas dengan kondisimu, jangan ragu untuk membagikannya ke teman atau keluarga yang mungkin juga sedang butuh jalan keluar. Mari kita ubah cara pandang kita. Menabung itu adalah soal prioritas mutlak, bukan soal menunggu uang sisa. Kebanyakan dari kita terjebak dalam pola yang sama setiap bulan. Begitu notifikasi gaji masuk ke rekening, jari kita langsung sibuk mentransfer ke sana kemari. Bayar listrik, bayar air, beli kuota internet, belanja bulanan, ongkos transportasi, dan tentu saja melunasi rentetan cicilan. Lalu, di akhir proses itu, kita menatap sisa saldo rekening dan berharap semoga masih ada sisa buat ditabung bulan ini. Tapi mari kita jujur pada diri sendiri. Dari 12 bulan dalam setahun, berapa kali skenario masih ada sisa itu benar-benar terjadi? Kemungkinannya sangat kecil atau nyaris tidak pernah ada. Dan dengar, itu bukan sepenuhnya salahmu. Realitas kehidupan saat ini memang mahal. Selalu saja ada pengeluaran dadakan. Tiba-tiba ban motor bocor, tiba-tiba ada iuran warga, atau tiba-tiba anak butuh perlengkapan sekolah tambahan. Ini adalah alarm pengingat yang paling keras. Kalau kamu hanya mengandalkan uang sisa untuk menabung, maka sampai kapanpun kamu tidak akan pernah memiliki tabungan. Akar masalahnya sama sekali bukan pada seberapa besar gajimu, melainkan pada bagaimana kamu menempatkan posisi tabungan itu sendiri. Selama kamu menganggap menabung itu kegiatan sambilan yang dilakukan kalau sempat, maka kamu tidak akan pernah sempat. Kenapa? Karena kebutuhan hidup akan selalu berlari lebih cepat daripada kesadaran kita untuk menyisihkan uang. Coba kita renungkan sejenak. Kamu tidak pernah lupa membayar tagihan listrik karena takut diputus. Kamu selalu memprioritaskan cicilan motor karena takut ditarik leasing. Kamu pasti menyisihkan uang jajan untuk anak. Tapi, kenapa tabungan untuk pelindung dirimu sendiri malah ditaruh di urutan paling buncit? Menyisihkan uang di awal bukan berarti kamu egois. Ini adalah soal menentukan arah hidup. Kalau kamu tidak pernah membiasakan diri membayar dirimu sendiri lebih dulu, kamu hanya akan berubah menjadi mesin pekerja. Bangun pagi, kerja keras, dapat uang, lalu uangnya habis sekadar untuk lewat ke kantong orang lain. Menabung bukanlah hadiah hiburan dari uang sisa, melainkan bentuk tanggung jawab paling dasar terhadap masa depan dan ketenangan batinmu. Dan tanggung jawab itu tidak bisa ditawar atau ditunda. Mungkin di titik ini, ada suara di kepalamu yang protes. Tapi kan saya masih punya utang, bukannya malah salah dan gak bertanggung jawab kalau saya malah nabung dan nahan uang, sementara kewajiban utang saya belum selesai? Perasaan ragu itu sangat wajar. Sejak kecil, kita selalu didoktrin bahwa utang adalah beban utama yang harus menjadi prioritas absolut untuk segera dihanguskan. Namun, ada satu rahasia besar yang jarang diajarkan orang. Menabung di saat punya utang bukanlah bentuk lari dari tanggung jawab. Sebaliknya, menabung adalah satu-satunya tameng untuk melindungi kamu dari utang-utang baru yang lebih mengerikan. Coba bayangkan skenario ini, kamu memutuskan untuk menjadi sangat bertanggung jawab. Seluruh gaji dan sisa uangmu 100%
kamu serahkan untuk melunasi cicilan utang. Saldo kamu nol, tapi kamu merasa lega karena utang berkurang. Lalu, minggu depan terjadi musibah. Anggota keluarga mendadak sakit dan butuh biaya berobat, atau atap rumah bocor parah, atau kendaraan yang kamu pakai untuk mencari nafkah tiba-tiba rusak berat. Karena semua uangmu sudah habis untuk membayar utang bulan itu, kamu tidak punya dana cadangan sepeser pun. Tidak ada bantalan finansial. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Betul sekali, kamu terpaksa mencari pinjaman baru. Kamu meminjam uang lagi untuk menutupi kondisi darurat tersebut. Pada akhirnya, kamu hanya sedang menambal satu lubang utang sambil diam-diam menggali lubang utang baru yang mungkin bunganya lebih mencekik. Lingkaran setan ini tidak akan pernah menemui garis finish. Itulah alasan paling masuk akal mengapa saat kamu terjerat utang, itu adalah momen paling krusial untuk memaksakan diri menabung. Tidak peduli seberapa kecil nominalnya. Rp5.000, Rp10.000, atau Rp20.000 seminggu. Ini sama sekali bukan tentang seberapa cepat uang itu menggunung. Ini tentang membangun sistem pertahanan. Kamu sedang melatih dirimu untuk punya jarak dari kepanikan finansial yang reaktif. Kamu sedang merakit pegangan kecil yang suatu saat nanti bisa menahanmu dari benturan keras ketika jatuh. Tabungan kecil itu adalah tiket agar kamu tidak lagi bergantung pada pinjaman darurat di masa depan. Menabung dan bayar utang bukanlah dua kubu yang saling bertarung dan harus dipilih salah satu. Keduanya adalah dua arah yang harus berjalan beriringan. Pertanyaan yang paling sering muncul kemudian adalah bagaimana cara membaginya? Gaji saya pas-pasan, rasanya nafas aja susah, boro-boro mau bayar utang sekaligus nabung. Sekilas menjalankan keduanya secara bersamaan terdengar mustahil, tetapi sebenarnya sangat bisa dilakukan jika kita punya 3 modal utama: kejujuran pada diri sendiri, kedisiplinan tingkat tinggi, dan niat yang kuat. Mari kita pakai angka yang realistis. Katakanlah total pendapatanmu saat ini adalah 2 juta rupiah sebulan. Angka yang mungkin dirasa mepet, tetapi percayalah tetap bisa dikendalikan jika kamu memegang penuh prioritasmu. Coba terapkan pola pembagian sederhana ini di hari pertama kamu menerima uang. Alokasikan 50% dari pendapatanmu untuk biaya hidup dasar yang mutlak. Ini termasuk beras, lauk pauk, listrik, air, dan bensin transportasi. Ini adalah bahan bakar agar kamu tetap hidup dan produktif. Selanjutnya, alokasikan 30% dari pendapatanmu khusus untuk mencicil utang secara konsisten. Jangan lari dari utang, hadapi dengan porsi yang terukur ini setiap bulannya. Lalu, di mana posisi tabungannya? Sisihkan 10% untuk tabungan masa depan yang tidak boleh diganggu-gugat, dan 10% sisanya untuk pos dana darurat atau pengeluaran tak terduga. Walaupun 10% dari 2 juta itu hanyalah Rp200.000 sebulan atau sekitar Rp50.000 per minggu, jangan pernah meremehkannya. Apakah persentase ini harga mati? Tentu saja tidak. Setiap orang punya dinamika dan medannya masing-masing. Silakan modifikasi angkanya sesuai kondisi. Namun, hukum dasarnya tidak boleh berubah. Semua pos harus diberi ruang. Harus ada uang untuk makan, harus ada uang untuk cicilan, dan wajib ada uang yang disisihkan untuk tabungan. Mengapa ini begitu penting? Karena tabungan adalah tuas rem daruratmu. Banyak orang hancur secara finansial, bukan murni karena mereka tidak sanggup membayar cicilan, tetapi karena mereka tidak punya rem darurat ketika kondisi mendadak datang menghantam. Kamu tidak diwajibkan untuk langsung menabung dalam jumlah raksasa. Yang membuat mental keuanganmu kuat bukanlah rentetan angka di buku rekening, melainkan kebiasaan menyisihkan uang yang perlahan tumbuh setiap minggu. Jika dengan penghasilan 2 juta hari ini, kamu sudah jago mengatur pos-pos tersebut, percayalah, ketika suatu hari nanti kamu memegang uang 5 juta, kamu tidak akan kalap. Kamu akan tetap tenang karena pondasimu sudah kokoh. Mari kita bahas sebuah realita yang sering terjadi. Banyak orang punya resolusi besar. Saya pengen lunas dari semua utang. Niat yang sangat bagus dan tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi, tahukah kamu apa yang sering terjadi setelah seseorang berhasil melunasi seluruh utangnya? Beberapa bulan kemudian, dia justru kembali berutang. Mengapa siklus ini terulang?
Karena selama proses pelunasan, dia tidak membangun pegangan apa-apa. Begitu utangnya nol, tabungan dan dana daruratnya juga nol. Saat bulan berganti, hidup kan terus berjalan. Tagihan listrik tetap datang, kebutuhan harian tetap muncul, risiko musibah tetap mengintai, dan ketika ada satu saja kejutan yang membuat penghasilannya terganggu, dia panik. Karena tidak punya uang dingin, dia akhirnya kembali ke satu-satunya jalan keluar yang dia kenal, berutang lagi. Oleh karena itu, pahamilah bahwa status lunas dari utang sama sekali bukan jaminan kamu sudah bebas dari bahaya keuangan. Jika kamu tidak punya persiapan, kamu bisa terperosok ke lubang yang sama, bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Menabung tidak boleh dijadikan aktivitas tambahan setelah utang lunas. Menabung adalah bagian dari jalan keluar itu sendiri. Apa gunanya kamu menguras keringat untuk melunasi utang hari ini, jika 2 bulan ke depan kamu harus mengambil utang baru sekadar untuk bertahan hidup? Sobat Jeda Jajan, banyak sekali yang meremehkan kekuatan nominal kecil. Ah, nabung 5.000 sehari nggak bakal ngaruh, atau nyisihin 10.000 seminggu nggak bakal bikin kaya. Jika kamu masih berpikir seperti itu, kamu melewatkan apa yang sesungguhnya terjadi. Yang sedang kamu bangun dari pecahan kecil itu bukanlah sekadar kumpulan uang, melainkan arah. Tabungan kecil di awal bukan bertujuan untuk langsung melunasi utang puluhan juta, dan bukan juga untuk beli rumah besok pagi. Tetapi, tabungan kecil itu memberimu satu hal yang amat penting, sebuah pilihan. Pilihan untuk tidak panik saat keadaan darurat datang. Pilihan untuk berani berkata tidak ketika ada tawaran pinjaman instan yang datang lagi. Pilihan untuk mengambil napas sejenak sebelum mengambil keputusan. Kemampuan untuk memiliki pilihan ini adalah bentuk kemerdekaan kecil yang tidak bisa dibeli. Orang yang terus terjebak di utang bukan hanya menderita karena cicilannya, tapi karena dia tidak punya ruang untuk jeda, tidak punya bantalan. Saat kamu mulai menabung, sekecil apapun itu, kamu sedang berhenti dari mode sekadar bertahan hidup. Kamu mulai hidup dengan arah, dan itu jauh lebih berharga daripada uang itu sendiri. Jadi, dari semua perbincangan kita hari ini, ada satu prinsip utama yang harus diingat baik-baik. Jangan pernah menunggu keadaan tenang untuk mulai menabung. Karena justru dengan menabunglah, kamu bisa pelan-pelan menciptakan ketenangan itu sendiri. Jangan menunggu gajimu naik, jangan menunggu utangmu lunas total, jangan menunggu semuanya ideal. Karena kenyataannya, kondisi yang benar-benar ideal itu seringkali tidak pernah datang. Kalau kamu terus menunggu, kamu hanya akan semakin jauh dari kesempatan untuk membebaskan dirimu sendiri. Nabung itu bukan soal seberapa kaya kamu, bukan sekadar soal angka di rekening, tapi soal bagaimana kamu melindungi dirimu dari kejatuhan. Satu-satunya hal yang bisa kamu kontrol adalah bagaimana kamu menyiapkan dirimu sebelum badai kesulitan itu datang. Jangan lihat besar atau kecilnya tabunganmu saat ini. Lihatlah keberanianmu untuk memulai dan konsistensimu untuk terus menjaganya. Kamu tidak perlu menjadi sempurna, cukup mulai saja. Biarkan kebiasaan kecil itu tumbuh menjadi kekuatan besar yang suatu saat nanti akan menyelamatkanmu. Karena sejatinya, yang sedang kamu bangun bukan cuma sekadar tabungan, tapi harapan dan arah hidup yang baru. Jika hari ini kamu merasa tercerahkan atau mungkin merasa tertampar pelan setelah mendengar narasi ini, itu artinya kamu sudah selangkah lebih dekat menuju perubahan. Dan perubahan itu tidak butuh menunggu gaji naik atau utang lunas. Perubahan hanya butuh satu hal, komitmen kecil. Sekarang, saya ingin mengajak kamu membuat sebuah janji kecil. Bukan untuk saya, tapi untuk masa depanmu sendiri. Tulis di kolom komentar saat ini juga. Saya mulai menabung hari ini sekecil apapun itu. Dengan menuliskannya, kamu sedang menanamkan benih arah baru di dalam pikiranmu. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharganya untuk menyimak sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini membawa manfaat, silakan klik tombol like dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berbagi tentang cara mengatur uang, menata hidup, dan bangkit dari tekanan finansial di channel Jeda Jajan ini. Bagikan juga video ini ke orang terdekatmu, karena bisa jadi di luar sana ada yang sedang capek berjuang sendirian dan butuh panduan ini. Ingat selalu,
Kamu tidak harus menjadi kaya raya untuk bisa merasa tenang, tapi kamu butuh ketenangan untuk pada akhirnya bisa hidup dengan arah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jika Anda tidak mengikuti jeda jajan, Anda mungkin tidak akan pernah melihat akun ini lagi. Tetapi jika Anda mengikuti Selamat Anda bertumbuh setiap hari, jangan lupa like, komen, dan subscribe